Solata BM2 upload. Hadir lagi untuk saudara pecinta Solata BM2 upload. Berdasarkan semua akan dibongkar di channel Solata BM2. Mencari kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jangan lupa dukung terus dengan cara di like, share, dan subscribe Solata BM2 upload. Bersama Bobo. Ya, Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di sore hari ini atau di malam hari ini, Pak Bobo ucapkan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati untuk semua saudara-saudara yang mencintai Solata BM2. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, di sore hari ini atau di malam hari ini, Pak Bombo mungkin di video singkat aja, Pak Bombo menanggapi Ustadz Kenama mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan dia selalu berbicara tentang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, dan Yesus bukan Tuhan. Dan dia selalu seakan-akan dia adalah seorang ahli tafsir Alkitab. Dan kalau dia menerangkan, selalu dia berkata bahwa dia menyampaikan hal-hal yang di luar pengetahuan dia. Dia selalu mengandalkan, Google. Dan dia tidak punya data-data yang konkret, contoh manuskrip yang asli, atau dia punya data-data, mungkin paling tidak dia punya Alkitab. Ya, kalau memang dia seorang hebat, tolong dia punya Alkitab yang dari tahun yang mereka selalu meribut-ribut. Oh, Alkitab sudah dipalsukan 1925 atau 19 berapalah, entah di berapa. Coba dia tunjukkan Alkitab ya, Alkitab di bawah tahun 1900. Oke, langsung aja teman-teman. Ya, saudara-saudara saudara saya dari seberang, saya minta maaf ya, terutama Ustadz Kenama. Minta maaf untuk Anda, kalau Anda sudah tidak imani iman Kekristenan, jangan Anda mencocomologi ayat-ayat Alkitab dan Anda seakan-akan Anda adalah guru besar ya. Saya pikir Anda ini tidak pernah membuka diskusi untuk kita berdiskusi ya. Anda cuma berbicara monolog ya. Saya pikir hari ini saya akan tanggapi Anda karena saya anggap saya akan tanggapi video Anda karena video Anda ini sangat lucu. Oke? Teman-teman di rumah langsung aja Pak Bom tanggapi videonya Ustadz Kenama. Oke? Kita lihat dulu. Yang bertanya, terutama saudara kita yang sampai sekarang masih berbeda iman dengan kita. Saudaraku tersayang, saudaraku dari Kristen dan Katolik, bukan berarti kita meneglect atau meninggalkan pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan dari saudara kita Buddha, Hindu, Konfutsia dan yang lain yang ada di Republik yang diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, Republik Indonesia tercinta. Bukan. Kami menghormati dan sebagai seorang mu'alaf yang sekarang insyaallah muslimin, kami semua diajarkan untuk sayang dan tetap hormat, tetap cinta saudara sewarga negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Kami berdoa untuk semua saudara, kami sayang, kami hormati, termasuk juga di dalamnya pemerintahan Republik ini dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Ada satu pertanyaan yang dalam kesempatan video ini ingin saya jawab secara singkat, tapi insya Allah punya dasar yang kuat. Siapa Jesus? Oke. Ustadz Kenama saudara kita ini mengatakan siapa Yesus. Kita ikuti dulu. Saya akan tanggapi. Setiap kali beliau punya video saya akan tanggapi. Masuk di tahun 2023, saya tidak pernah berdialog terlalu panas dengan mereka. Saya akan tanggapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita simak. Dipercaya ada di dua iman agama yang ada di Republik Indonesia. Di Kekristenan dan Kekatolikan, lalu di dalam agama Islam. Oke. Anda mengatakan bahwa di dalam di dalam Republik Indonesia ini ada punya keimanan ya. Iman kita Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya. Dan Anda punya agama. Saya minta tolong Anda kalau memang sudah menjadi seorang muslim, jangan mengkritik iman kita. Seakan-akan Anda suatu pakar. Bagi saya kekonyolan bagi Anda untuk menerangkan. Dan saya siap bersedia berdialog dengan Anda ya kalau Anda mau, oke?
Lalu banyak yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam di dalam Islam. Tapi sementara Oke, Anda mengatakan bahwa kami mengatakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Ya memang benar. Karena Anda tidak bisa menunjukkan secara valid, secara data lengkap. Sedangkan kami bisa. Anda cuma menembeng gantungan-gantungan di Alkitab, sedangkan Anda tidak punya data yang valid. Anda cuma membodohi, yang minta maaf ya, Anda membodohi orang-orang, mungkin membodohi orang-orang Kristen yang baru. Mungkin Anda pikir orang-orang Kristen yang tidak memahami. Dan saya, Pak Bobo, minta sama anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, jangan kalian hanya melihat orang yang bukan iman Kristen menjelaskan tentang Alkitabiah. Tolong Pak Bobo minta dengan sangat, tolong cermati baik-baik apa yang hamba-hamba Tuhan mengajar, ya, memberitahukan. Pak Bobo di sini menjelaskan supaya supaya anak-anak Tuhan bisa mengerti dan bertanya. Saya mohon anak Tuhan, kalau Pak Bobo bikin live, ya, bikin live siaran langsung yang Pak Bobo ajak untuk kita berdiskusi, tolong masuk atau melalui WA bertanya, supaya jangan kita atau SMS, nggak apa-apa. Kalau yang punya WA tidak ada, silakan SMS, tanya sama Pak Bobo. Karena mungkin di Indonesia ini hamba Tuhan yang bisa live dan bertanya, kita konsultasi masalah pembelajaran Alkitab, mungkin yang sering itu cuma Pak Bobo, ya, dan ada beberapa hamba Tuhan lain. Jadi untuk Solat BEM 2, Pak Bobo ingat, pecinta Solat BEM 2, mari, jangan Pak Bobo mengajak saudara kita dan seberang. Kalau tidak, mari kita anak Kristen, mari kita diskusi. Kita mari silakan bertanya, kalau belum mengerti tanya. Oke, saya akan tanggapi Ustadz ke nama saudara kita yang baik hati ini. kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Karena kita di dalam rukun iman agama Islam ditekankan dan disarankan sebaiknya percaya dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, yaitu Torah, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil ini dipercaya oleh umat Islam, diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini yang pemahamannya nggak jelas, ya. Dia punya, Pak Ustadz ini dia punya ada menanggapi bahwa penulis Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan saya akan tanggapi besok-besok, ya. Kemudian masalah makanan, haram dan tidak haram, nanti saya akan tanggapi. Tapi hari ini judulnya Yesus bukan Tuhan, ya. Dan saya akan tanggapi videonya, setiap kali videonya saya akan tanggapi. Ini orang ini ya lucu-lucu juga, ya, tapi nggak apa-apa lah, ya. Bagi saya nggak apa-apa, saudara kita, saya selalu mencintai dia, apa yang selalu dikatakan bahwa dia mencintai kita, dan kita juga saling mencintai. Ya, mencintai bukan arti mencintai bukan memiliki. Lucu-lucu, ya. Nah, kita lihat Pak Ustadz Kenama di sini yang baik hati mengatakan demikian, ya, bahwa Isa dan Yesus adalah sama. Nah, kita coba lewat, ya, saya nggak peduli di situ, Yesus buat Tuhan. Nah, kita lihat saja di menit ke, oke, kita langsung masuk aja, ya. Saya ambil videonya menit ke, oke, di sini, ya. Ada yang menjelaskan tentang dalam Yohanes 17 ayat 3. Ingat, mereka ini selalu berbicara Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Padahal perikop dari pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 17, dia harus membaca, kita orang Kristen kalau membaca firman Tuhan kan minta tuntunan Roh Kudus. Nah, dia ini asal baca seperti membaca koran atau membaca apa. Nah, ini yang tidak, namanya dia seakan-akan dia orang hebat. Nah, saya hargai dia, oke? Kita coba lihat, dia mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3. Nah, kenapa ayat ini mereka selalu membahas ayat ini? Sedangkan ayat selanjutnya mereka nggak pernah membahas. Coba kita lihat, oke? Ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan begini. Maaf, aku masih hafal. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu bunyinya begini. Inilah hidup yang kekal itu. Dalam bahasa aslinya itu surga Eden. Inilah Eden. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Di dalam episode yang lalu saya sudah terangkan bahwa nama Tuhan tak pernah berubah, Allah. Yesus bilang begini, kalau kau mau masuk surga, berarti dan mengenal betul bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal
Aku, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai utusan Allah. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus sebagai utusan. Ya memang kita harus melihat dulu utusan dalam hal apa, ya. Utusan dalam hal apa. Nah, ini yang mereka cocokologi, sedangkan firman Tuhan katakan ya, bahwa 2-3 saksi perkara sah. Dia cuma menjelaskan Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Nah, di sini saya merasa bahwa mereka ini hanya berbicara cocokologi ya. Tapi bagi saya ya biarlah dia mengambil itu. Karena Yesus sendiri, kalau dia menjelaskan di Yohanes 17 ayat 3, seharusnya dia berkata bahwa dalam Yohanes 8 ayat 17. Karena Yohanes 8 ayat 17 di situ dikatakan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Di dalam kitab Taurat di mana? Silakan. Nah, kitab Taurat dalam kitab Ulangan 19 ayat 15 dan selanjutnya. Kalau kita lihat dan di kitab selanjutnya di surat-surat para rasul. Nah, itu mengatakan 2-3 perkara adalah sah. Dia hanya membaca di Yohanes 17 ayat 3. Mari kita lanjut, kita dengarkan dia. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu kalau kau mau masuk surga, Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Kalau kau mau masuk surga, ya, akui dengan lidahmu dan kuatkan dengan hati. Perhatikan, dia mengatakan bahwa kalau kamu dia bilang, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa kalau Anda kalau masuk surga, ingat, ikut Yesus apa yang Yesus katakan. Perhatikan bahasanya ya, kita ikuti saja. Akui dengan lidahmu dan kuatkan dengan hatimu. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Oh, berarti kita mengakui Isa Rasulullah sebagai padanan dari la ilaha illallah, kita masuk surga. Dulu zamannya Isa. Nah, coba lihat ya. Bahasanya sudah mulai ngawur ya. Ini yang saya bilang cocokologi. Hanya mengambil ayat. Ya, tahun baru kita ketawa-tawa dulu ya. Aduh. Ini ya, dia mengatakan dulu. Nah, dia mengambil Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus adalah utusan, mengaku Rasulullah. Ya kita lihat dulu. Biar udah lucu-lucu aja ya. Tunggu, kita dengar. Ini orang baik ya, kita dengar dulu ya. Mudah-mudahan dia berubah di tahun 2023 ya. Zaman sekarang, Isa sendiri, Jesus ini mengajarkan supaya kita menyebutkan nama Rasulullah, menggantikan nama beliau. Di mana kita pada bahwa Isa pun nama Yesus, kemudian nanti akan menggantikan namamu, nama yang kau imani ganti dengan nama Yesus. Aduh, sudahlah saudaraku. Kau ini bikin lucu-lucu saja. Kau macam standing komedi. Stand up komedi ya. Oke, kita lanjut. Ya maklum lah. Di dalam syahadatain. Yohanes 17:3 ini adalah syahadat di zaman Yesus. Oke. Kita bahas Yohanes 17 ayat 3. Siap ya saudara-saudara. Kalau orang-orang seberang bertanya tentang Yohanes 17:3, dia bertanya di dalam kitab Yohanes 17. Dia harus dia harus menjawab Yohanes 17 itu juga mulai dari awal. Coba kita bongkar. Kita bantah dia kasih Yohanes 17 ayat 3, 1 ayat, kita bahas. Yohanes 17 itu. Mari kita bahas. Saya akan bantah dia. Kita baca. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke? Perhatikan. Utus, kata utus itu memang firman yang menjadi manusia. Kita tahu bahwa dalam Yohanes 1 ayat 14, orang Kristen semua tahu, tapi mereka tidak baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3, coba kita baca di sini. Yohanes 17 ayat 1. Perhatikan di sini. Di sini adalah tentang kesaksian Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes ya, Yohanes 17 ayat yang pertama, kita baca. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya
Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Perhatikan. Di sini di Yohanes 12, ya, Yohanes 17 ayat pertama. Di sini Yesus berkata, kenapa dia tidak ambil di ayat sini? Tolong anak-anak Tuhan, tolong catat baik-baik, ambil kertas dan buku, simpan baik-baik. Mereka berkata bahwa Yesus adalah utusan. Oke. Sedangkan mereka tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Bapa yang mengutus dia. Sekarang pertanyaan saya sama Anda, semua, termasuk khusus yang dari seberang. Apakah Bapa yang mengutus selain anak-anak yang lain? Enggak. Yesus adalah anak Allah, dan Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-27. Nanti kita akan buka. Tapi kita bahas ini dulu. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang tidak mengakui Bapa maupun anak, dialah antikris. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi bagi orang-orang ini hanya mencocomologi, mengatakan Alkitab ini Yesus adalah utusan. Ya memang Yesus utusan. Tapi utusan dalam hal apa? Dialah sang firman. Kita kalau baca dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 33. Mazmur 33. Ayat yang ke-6 dan ke-9. Firman yang menjadikan segala semuanya, segala sesuatu. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Nah, kita melihat dia tidak bisa hanya cocomologi. Oke, saya Pak Bobo membantah dia ya. Perhatikan di sini. Bapa telah tiba Bapa ya, kita perhatikan ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Nah, kata telah tiba saatnya. Berarti pada satu situ Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Karena Yesus di sini berbicara kepada murid-muridnya, bukan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Ya. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Perhatikan, mempermuliakan engkau. Nah, kita dibaca ayat Yohanes 17 ayat 1 ini, kita harus memperkuat dengan ayat yang lain. Contoh, Matius 11, kita perhatikan. Supaya kita paham. Matius 11 ayat yang ke-27. Perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari ayat 26, Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, memang Yesus menyatakannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah diutus oleh Bapa. Dia mengenal Bapa, Bapa mengenal anak, anak mengenal Bapa. Untuk itu Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Aku menyatakan dirinya. Nah, kalau ada orang yang tidak mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dialah antikris. Nah, mungkin ini salah satunya memang orang yang tidak dipilih, antikris. Kalau bagi kami orang Kristen, itu kafilah berlalu. Jadi Anda orang-orang Kristen yang iman lemah, jangan mendengarkan orang yang hanya cocomologi. Nah, kalau kita bahas di dalam Yohanes 17 ayat 3, kita baca lagi ya. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Dan kita lanjut ke ayat ini, Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kita baca di ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, perhatikan, Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, kita lihat di sini Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa. Nah, kalau Anda mengatakan, Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus adalah Rasul, kemudian nanti setelah itu ada Rasul lagi yang mengatakan bahwa dia adalah sama dengan Yesus. Kenapa Anda tidak berkata bahwa Nabi Anda memanggil Tuhan Bapa lagi? Kenapa tidak memanggil Tuhan Allah? Kenapa tidak panggil Bapa? Kan sama. Nah, ini logika Anda pakai. Sedangkan Yesus memanggil Allah adalah Bapa. Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dan kemuliaankan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Coba Anda pikirkan ayat 5 ini. Pertanyaannya, apakah ada seorang rasul, seorang nabi ada sebelum dunia ini ada?
Tidak bisa. Dia hanya Tuhan. Oke, kita lanjut baca selanjutnya. Nah, ini Pak Bowo kasih tunjuk lagi. Oke? Kita baca ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Perhatikan di sini ayat ini ya. Kenapa mereka ini hanya membahas Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3? Pak Ustadz yang kukasihi, Ustadz kayak nama saudaraku yang ganteng, ya, yang baik hati, tapi ya, Anda nih lagi stand up comedy. Karena Anda punya iman sudah di seberang. Jangan membahas Alkitab kalau Anda tidak pintar. Kalau kita orang Kristen yang sudah mengenal Yesus adalah Tuhan, kami cuma tahu punya pemahaman cuma satu. Anda lah antikris bagi kami. Ya. Dan kami bukan orang Kristen botol seperti botol-botol. Botol yang toki cuma ting ning 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 ning. Ya, ingat, Anda cuma membahas Yohanes 17 ayat 3. Kalau saya bilang saya mau bilang Anda coba pintar untuk membahas ayat ini. Yohanes 17 ayat 3. Tolong jelaskan, tolong tanggapi reaksi Pak Bobom dengan Yohanes 17 ayat 10. Coba Anda tolong jelaskan sama saya, kira-kira ayat ini bagaimana, ya? Nih. Dan segala milikku adalah milikmu. Milikku ini adalah Yesus. Milikmu adalah Bapa. Dan milikmu, milik Bapa adalah milikku. Milik Yesus. Pertanyaan saya buat Anda, kalian teman-temanku, Ustadz Kenama atau siapapun. Coba Anda kasih tunjuk saja. Ada ayat di kitab kalian. Atau tak usah, kalian jelaskan saja. Tolong saya tantang kalian tolong bahas ayat ini. Yohanes 17 ayat 10. Apakah ada seorang nabi atau seorang rasul yang kalian bangga-banggakan bisa berkata yang Allah punya adalah milik saya juga? Ada nggak? Kita tahu bahwa kita semua ini adalah milik Allah, betul? Kita semua ini milik Allah. Tapi tolong Anda jelaskan sama kami, adakah seorang manusia di dalam dunia ini mulai dari zamannya Adam sampai sekarang ini di tahun 2023 tanggal 1 Januari tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari. Coba Anda tolong jelaskan, apakah ada seorang manusia yang menginjak tanah di bumi ini bisa berkata, milikku adalah milik Allah, dan milik Allah adalah milikku juga. Tolong kalian jelaskan sama saya. Kalau Anda bisa menjelaskan, hari ini saya yang pertama meninggalkan iman saya. Tolong ya. Kasih tahu manusia, mungkin siapakah manusianya itu kan? Termasuk Anda saudaraku yang stand up comedy ini. Tolong Anda coba pikirkan ayat ini. Jangan kalian cuma baca Yohanes 17 ayat 3. Coba lihat ayat ini. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Permuliakan itu apa? Itu adalah nubuatan. Nubuatannya di mana? Nanti kita akan buka. Di sini penggenapannya. Nubuatannya di mana? Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya. Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikian firmanku, perhatikan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Allah berfirman. Makanya Yesus tidak pernah berkata dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus mengawali dengan demikian firman Allah. Saya tantang kalian yang tukang membahas Alkitab, tunjukkan sama saya Yesus berkata demikian firman Allah atau Allah berfirman. Saya tantang Anda. Dan termasuk Yohanes 17 ayat 10. Karena di dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, kitab Taurat, dan kitab Mazmur, dan kitab para nabi, sampai kitab Maliaki, semuanya kalau nabi berfirman, demikian firman Tuhan. Demikian Allah berfirman. Allah berfirman. Tapi kalau dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, murid-murid Yesus, yang mana murid Yesus menulis, Yesus berkata mengawali dengan kata, demikian, aku berkata kepadamu.
Kalau dalam perjanjian lama demikian firman Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Coba Anda renungkan kata aku. Saya sudah jelaskan dan saya pikir bahwa mereka ini tidak mengenal apa itu namanya Tuhan. Mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Saya pikir mereka stand up comedy. Sudah, untuk saya teman-teman jangan menanggapi orang-orang yang suka berstand up comedy. Saudaraku, Pak Ustadz Kenama, salam damai, salam kasih Kristus di dalam nama Tuhan kita. Ya, Tuhan saya bukan Tuhan Anda, karena Anda bukan Tuhannya Tuhan Yesus. Anda punya Tuhan berbeda. Nah, coba Anda tolong renungkan, jangan mengkritik, boleh mengkritik, tapi Anda jangan mengajar seperti stand up comedy tentang iman kami. Saya, Pak Bobong, akan selalu menanggapi dengan penuh kasih damai, dan saya minta tolong orang-orang yang nonton mengenai Yohanes 17 ayat 3 tentang utusan, tolong suruh Pak Ustadz ini atau siapapun mereka yang bertanya Yohanes 17 ayat 3, karena mereka kurang memahami, tolong jelaskan sama mereka, baca Yohanes 17 ayat 5, dan 17 ayat 1, 17 ayat 5, dan 17 ayat 10. Yang intinya di Yohanes 17 ayat 10. Apakah ada seorang nabi atau seorang rasul bisa berkata, segala milikku adalah milik Allah. Dan apa yang milik Allah adalah milikku. Saya pikir bagi itu agak susah ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat videonya Pak Ustadz Kenama yang saya tanggapi ya. Oke, saya pikir ya nggak apa-apa lah, saudara kita ini dia menganggap segala sesuatu yang ya mungkin dia tidak tahu. Oke, ada lagi yang saya mau tanggapi, dia berkata mengenai Kisah para Rasul 3 ayat 1. Karena ini satu video, saya akan tanggapi dia. Ya jelas ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, utusan yang